Di chapter sebelumnya, Geok Legion berhasil membebaskan para wanita selir dan mengalahkan sang Glutinous Emperor dengan sangat mudah. Kemudian Geok mendapatkan sumpah setia dari Hua Mucheol, seorang jenius dalam formation arts dan engineering teknik. Chapter kali ini, panel di bawah sinar rembulan yang terang, akhirnya Geok berhasil meluruskan tulang belakang Hua Mucheol. Mucheol berkata pada Geok, "Bagaimana hal ini bisa terjadi? Aku dengar kalau sekalinya tubuh yang diubah oleh Supreme Art tidak akan bisa diubah kembali." Tanpa pikir panjang, Mucheol langsung memberikan hormat kepada Geok sambil mengucapkan rasa terima kasihnya. Geok pun menanggapinya dengan santai. Dia berkata, "Mulai dari sekarang, aku akan menggunakanmu sampai nafas terakhirmu. Jadi akulah yang seharusnya mengucapkan rasa terima kasih ini kepadamu." Lalu tiba-tiba saja, seseorang datang dan berkata pada Geok, "Wahai Tuan Muda, akhirnya kau telah berhasil menemukan orang ini." Pria dengan bekas luka di wajahnya, dia bernama Muyong. Dia adalah pengawal yang selalu mengawasi Geok dari arah kejauhan. Melihat kedatangannya, Geok pun hanya tersenyum yang mengisyaratkan kalau rencananya untuk mendapatkan Mucheol telah berjalan dengan sangat sempurna. Geok kemudian memperkenalkan Muyong kepada Hua Mucheol. Dia berkata, "Mulai dari sekarang, dia akan membantumu untuk melakukan segala hal yang perlu kau lakukan sebagai pengikutku." Geok Legion memberi tatapan serius kepada Muyong sambil berkata, "Mulai dari sekarang kita akan merubah rencananya. Jadi kita akan melakukan yang dimulai dari keluarga Zhang Xin." Mendengar itu, Muyong hanya terdiam. Ia mencoba untuk berpikir mengapa Tuan Muda telah merubah rencananya. Lalu ia berkata, "Sebelumnya, Tuan Muda telah mengatakan kalau organisasi yang seperti itu sama sekali tidak layak untuk dipusingkan. Lantas, kenapa kau telah merubah rencanamu? Sampai-sampai kau memilih untuk mengikuti kompetisi Dragon and Phoenix?" Dengan nada santai, Geok menjawab, "Kita sama sekali tidak tahu kapan sebuah pemikiran akan berubah. Jadi yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah mengikuti arusnya saja." Muyong yang mendengar perkataan Geok langsung berkata, "Itu cuma kalimat klise yang biasa dilontarkan oleh seorang playboy saat bertemu wanita cantik." Mendengar ejekan tersebut, Geok sempat terdiam sejenak lalu berkata, "Sepertinya kau sangat cemburu karena aku sangat populer di antara para gadis kemanapun aku pergi." Muyong menjawab, "Mana mungkin aku cemburu padamu hanya karena banyak wanita yang mengejarmu. Itu justru bisa dianggap sebagai keberuntungan dalam percintaan, sebuah kesenangan yang biasa saja. Tapi yang perlu kau tahu, keberuntungan sejati dalam percintaan hanya bisa didapatkan dalam pernikahan dengan wanita yang baik." Pada sisi yang lain, terlihat Mucheol hanya terdiam saat melihat keakraban di antara Tuan Muda dan juga pengawalnya yang begitu hangat. Bahkan yang ia lihat kalau Tuan Muda sangatlah baik terhadap bawahannya. Cerita berpindah pada keesokan harinya. Di kediaman keluarga Zhang Xin, sang patriark Zhong Lichu ayah Caryon bertanya kepada penjaga, "Apakah ketua Union dan Tuan Muda ada di dalam?" Penjaga menjawab, "Ketua Union dan Tuan Muda sedang keluar." Ayah Caryon bertanya kembali, "Kapan mereka akan kembali?" Penjaga menjawab, "Kami tidak tahu." Ayah Caryon mengingat perkataan Hwaryon dan berkata dalam hatinya, "Kita harus meminta maaf sebelum semuanya menjadi kacau." Tiba-tiba saja, pintu gerbang terbuka dan terlihat seorang lelaki parubaya baru saja keluar dari dalam tempat itu. Lalu ia pun menyadari kalau orang yang ada di hadapannya adalah seseorang yang ia kenal. Dia berkata, "Oh, lihat ini. Bukankah itu Grandmaster? Aku kesini karena undangan ketua Union." Li Chu menjawab, "Lama tak berjumpa, Grandmaster Kwon." Diketahui pria berbaju mewah tersebut bernama Kwon Hyuki. Dan dia adalah salah satu dari keluarga terkenal yang berada pada wilayah Hubei. Mereka pun berbincang dan akhirnya memutuskan untuk minum bersama. Saat itu, Zhang Yingwell mengintip dari jendela kediaman Ken Zhang Xin, tampak licik dan sedang mempersiapkan jebakan untuk keluarga Caryon. Cerita berpindah ke penginapan Spring Breeze, di mana Kwon Hyuki menuangkan minuman kepada ayah Caryon. Kwon Hyuki berkata, "Silakan diminum, ini adalah bir Bill Wine yang sulit didapatkan." Mendapatkan perlakuan tersebut, ayah Caryon berterima kasih. Kemudian Kwon Hyuki memberitahu bahwa ketua klan Zhang Xin sedang sangat kesal. Mendengar itu, ayah Caryon langsung berkata, "Tolong sampaikan kata-kata yang baik untuk kami padanya."
Kwon Hyuki menanggapinya dengan santai. Jangan khawatir, aku akan menyampaikannya. Anak-anak zaman sekarang pasti akan menimbulkan masalah, itu hal yang normal. Charyeon yang mendengar itu sambil melamun. Ia teringat pada pagi tadi ketika ia sedang menyiapkan sarapan dan bertanya pada pelayan tentang keberadaan Jok Lee Jeon. Dia berkata, "Apa? Tuan Muda Jok tidak ada di sini?" Sang pelayan menjawab, "Benar Nona, Tuan Muda Jok pergi tanpa kabar sejak tadi malam." Mengingat itu, Charyeon sangat merasa kesal atas tindakan Jeok. Terlihat dari cara dia memakai sumpit. Dalam hatinya ia berkata, kemarin malam dia mengoceh ingin makan daging dan semacamnya. Lalu kenapa juga dia tiba-tiba pergi? Mungkin dia sudah pergi dari Wuhan. Setelah selesai makan dan minum-minum bersama, ayah Charyeon berkata kepada Kwon Hyuki, "Kami menikmati waktu yang menyenangkan dan dapat menikmati anggur yang lezat berkatmu. Lain kali aku yang Belum beres Lee Chu berbicara, tiba-tiba saja Kwon Hyuki berteriak histeris, membuat semua orang terkejut dan melihatnya. Sambil berlari Kwon berkata, "Astaga! Sepertinya aku melupakan sesuatu yang penting." Sesaat kemudian, sang pelayan memberikan selembar kertas kepada Lee Chu, sembari mengatakan kalau kertas itu adalah tagihan dari makanan dan minuman mereka. Mau tidak mau Lee Chu pun harus menerima nota tersebut. Lalu secara perlahan ia membukanya untuk mencari tahu berapa total yang harus ia bayar. Akan tetapi Lee Chu sangatlah terkejut, matanya terbelalak setelah ia melihat tagihan dari minuman mereka. Dengan tangan yang bergetar, Lee Chu berkata dalam hatinya, "Dasar sialan, aku harus membayar sebanyak 120 nyang hanya untuk sebotol minuman, bahkan harga cemilan di tempat ini sangatlah tidak masuk akal." Kemudian Lee Chu menghala nafasnya dan berkata, "Aduh, aku tidak membawa uang yang cukup. Bolehkah aku datang kembali besok untuk membayarnya?" Sambil tersenyum pelayan wanita itu berkata, "Sebenarnya kami sama sekali tidak menerima sebuah bon. Namun kami juga memahami situasi Anda dan sebagai ganti putri Anda akan kami tahan sampai Anda membawa uangnya ke sini." Tiba-tiba saja para penjaga yang membawa pedang mengelilingi Charyeon. Dia pun sangat terkejut dengan situasi yang terjadi sekarang. Sambil tersenyum licik, pelayan itu kembali berkata, "Kalau engkau tidak memiliki uang, maka putrimu akan bisa menghibur para tamu. Karena yang aku tahu kalau dia adalah seorang perempuan yang dipanggil sebagai Wuhan terbaik." Mendengar itu ayah Charyeon sangat kebingungan dan berkata dalam hatinya, "Apa dia sudah gila? Ini pasti bukanlah restoran biasa. Terlebih lagi mereka semua memiliki aura yang tidak biasa. Di antara mereka ada yang sekuat diriku. Apakah aku harus melawan mereka semua?" Di tengah perselisihan tersebut, tiba-tiba seseorang berbicara dari belakang. "Kita bertemu lagi ketua sekte. Aku sangat senang melihat Anda di sini." Jong Lee Chu sangatlah terkejut saat dia mendengar suara yang tidak asing di telinganya. Ketika dia menengok ke belakang, ternyata orang tersebut adalah Jok Lee Jeon. Lee Chu sontak langsung bertanya, "Apa yang membawamu datang kemari, Tuan Muda?" Jok menjawab sambil tertawa, "Aku hanya ingin menikmati sebuah minuman yang hanya dijual di penginapan ini." Kemudian Jok pun berjalan menghampiri sang pelayan, lalu membanting minuman yang ia bawa ke atas meja sambil berkata, "Entah kenapa, aku merasakan kalau minuman ini sangatlah aneh. Lantas, apakah kau telah mencampurkan sesuatu ke dalam minuman ini?" Sang wanita pelayan pun langsung merespon dengan bertanya, "Apa yang kau maksud dari perkataanmu?" Jok Lee Jeon dengan tenangnya menjawab, "Aku telah mendengar kalau ada begitu banyak orang-orang yang sangat berpengaruh telah mengunjungi tempat ini. Jadi apakah kau telah menjual minuman palsu ini kepada mereka juga?" Dengan tatapan mata yang tajam, si pelayan berkata, "Sepertinya Anda sedikit mabuk. Tolong pelankan suara Anda." Jok meresponnya dengan senyuman dan berteriak, "Bear Bile Wine yang mereka jual di sini palsu." Sontak saja, para pelanggan yang berada di sana langsung menghampiri keributan tersebut. Mereka begitu penasaran, apakah benar kalau minuman yang dijual adalah wine palsu? Dengan wajah yang panik, pelayan itu berkata, "Pemuda ini sedang mabuk dan membuat kekacauan. Tolong jangan dengarkan omongan dia." Mendengar hal itu, Jeok langsung menantang pelayan wanita tersebut sambil berkata, "Aku akan menunjukkan buktinya ke semua orang yang ada di sini. Apabila aku bisa membuktikan bahwa anggur ini palsu, maka aku akan mengambil semua uang yang penginapan ini hasilkan hari ini." Sang pelayan pun bertanya kepada Jok, "Apa yang akan kau lakukan jika kau gagal membuktikannya?"
Sambil tersenyum Jeok menjawab, "Kau bisa membuat minuman keras dengan kantong empedu milikku." Tidak lama kemudian, semua orang berkumpul di sebuah tempat yang berada cukup jauh di dalam hutan. Mereka berkumpul di tempat tersebut untuk membuktikan tentang apa yang telah dikatakan oleh Jeok Legion. Terlihat para bangsawan telah berbicara satu sama lain. Mereka bertanya-tanya mengenai bukti apa yang akan ditunjukkan oleh Jeok. Jeok yang berdiri tegak di depan semua orang berkata, "Mereka telah mengambil semua minuman itu di tempat ini. Jadi, apakah kalian berpikir kalau itu sama sekali tidak terasa aneh? Entah kenapa mereka telah menyimpan minuman itu di tempat yang sangat jauh dan tersembunyi di dalam hutan. Bahkan mereka juga telah mengunci tempat ini dengan menggunakan gembok besi yang sebesar ini." Mendengar omongan Jeok, sang wanita pelayan pun membantahnya dan berkata, "Tidak mungkin kami menyimpan anggur kami di tempat seperti ini. Kami selalu menyimpan anggur terbaik di gudang kami." Akan tetapi, Jeok sama sekali tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh sang wanita pelayan. Dia malah menghancurkan gembok besi tersebut dan langsung mengambil gentong besar yang tersimpan di dalam tempat tersebut. Melihat itu, wanita pelayan penginapan sangat panik ketika mata semua orang tertuju pada guci besar yang telah dikeluarkan oleh Jeok. Orang-orang di sana menyadari bahwa guci tersebut mengeluarkan aroma alkohol yang begitu pekat. Jeok meletakkan guci tersebut di tengah-tengah kerumunan. Sambil mengambil air dari dalam guci, Jeok berkata, "Asal kalian tahu, ini adalah identitas asli dari minuman mahal yang selama ini kalian minum." Sang pelayan sangat panik dengan apa yang dilakukan oleh Jeok dan berkata dalam hatinya, "Aku harus menghentikannya sebelum hal buruk terjadi." Kalau para tamu sampai melihat itu, tiba-tiba saja wanita itu mengeluarkan sebuah jarum besi dari dalam mulutnya dan berkata, "Karena sekarang sudah begini, aku tidak punya pilihan lain selain membunuhnya dan membawa pergi anggurnya selagi mencari celah dalam kekacauan yang terjadi." Wanita itu lalu menembakkan jarum besi dari mulutnya ke arah Jeok. Jeok menyadari kalau pelayan itu telah melancarkan sebuah serangan yang tertuju kepada titik butanya. Ia pun langsung menarik guci itu ke arah belakangnya dan di saat yang bersamaan, guci tersebut telah terpecah belah setelah terkena sebuah serangan yang dilancarkan oleh si pelayan, sehingga semua minuman di dalamnya telah berserakan di mana-mana. Terlihat semua orang yang ada di sana mencoba untuk mengamati benda apa yang mereka lihat yang bersamaan dengan jatuhnya minuman itu. Namun semakin mereka memperhatikan benda itu, maka semakin jelas kalau benda tersebut adalah seekor serangga yang berwarna hitam. Sontak mereka semua langsung berteriak. Mereka bertanya-tanya, mengapa di dalam minuman itu ada begitu banyak para serangga yang sangat menjijikan telah tercampur di dalamnya. Kemudian sambil tertawa Jeok berkata, "Jadi, apakah kalian masih ada yang ingin meminum minuman ini?" Salah seorang dari mereka berkata, "Dasar keparat, aku sama sekali belum pernah mendengar kalau serangga bisa dibuat menjadi minuman anggur." Sambil menunjukkan seekor serangga yang ada di tangannya, Jeok berkata, "Apakah engkau tahu kalau serangga ini disebut sebagai black painted? Karena pada belakangnya, serangga ini memiliki sebuah pola yang seperti sebuah seni." Mendengar hal tersebut, orang itu kemudian bertanya, apa alasannya sehingga serangga itu bisa dibuat menjadi sangat mirip dengan minuman. Jeok pun kembali menjelaskan, "Kau harus tahu kalau serangga ini memiliki sebuah rasa yang hampir mirip seperti minuman anggur, apalagi bagian kotorannya. Bahkan rasanya 90% sangat mirip seperti minuman anggur, sampai-sampai seseorang yang memiliki indera perasa yang rendah tidak akan bisa menyadarinya." Orang-orang yang mendengar penjelasan Jeok langsung muntah-muntah karena membayangkan dirinya sedang meminum kotoran dari serangga itu. Jeok kemudian menawarkan minuman itu ke semua orang dan berkata, "Apa kalian ingin mencobanya?" Orang-orang yang ditawari oleh Jeok pun merasa jijik dan tidak mau meminumnya, dan ada juga orang yang muntah saat ditawari minuman tersebut oleh Jeok. Jeok Legion pun berteriak, "Bagaimana bisa aku membuktikannya kalau tidak ada yang mau mencobanya?" Tiba-tiba saja seseorang datang dan berkata, "Bagaimana kau bisa tahu kalau minuman itu terbuat dari kotoran serangga?" Terlihat pelayan itu sangatlah terkejut saat menyadari siapa yang berbicara di balik rerumunan. Ternyata orang yang berbicara itu adalah seorang lelaki tua berjanggut putih yang membuatnya seperti orang yang sangat bijak. Dari kilatan matanya yang begitu tajam, telah menunjukkan kalau dia adalah seorang master yang telah mencapai tingkatan yang sangatlah luar biasa.
Lelaki tua itu bernama Yang In Myung, dia merupakan pemimpin aliansi Southern Peak. Dikisahkan setelah perang besar antara aliansi ortodoks melawan kultus demonik yang berlangsung selama 13 tahun, telah membuat kerugian yang begitu besar bagi semua orang. Bahkan 9 sekte agung dan juga 4 keluarga agung telah mengalami kerugian yang sangat besar sehingga mereka telah menutup pintu mereka dengan begitu rapat terhadap dunia luar. Lalu kultus demonik telah memulai kehidupan baru di dalam pengasingan dengan memanfaatkan kekosongan besar yang seperti itu. Maka 4 pasukan besar telah mempertahankan posisi mereka sebagai kekuatan dominan pada wilayah Jianghu, dan keempat pasukan besar itu adalah kota Wind Cloud, keluarga agung Northern Heaven, Dark Path Union, dan aliansi Southern Peak. Namun pasukan terbesar dan terkuat di antara mereka adalah Northern Heaven dan aliansi Southern Peak. Jadi kakek tua yang penampilannya begitu sederhana ini adalah salah satu orang terkuat pada wilayah Jianghu. Terlihat semua orang yang ada di sana langsung memberi salam penghormatan kepada In Myung. Bahkan di saat itu suasana telah dipenuhi oleh rasa hormat yang begitu mendalam. Mereka percaya kalau In Myung adalah dewa terhormat dari berbagai macam bentuk, sang penguasa aliansi Southern Peak dan juga yang terhebat pada wilayah Jianghu. Akan tetapi terlihat Jeok hanya bersikap acuh tak acuh saat melihat semua orang yang memberi hormat kepada In Myung. Lalu In Myung berkata, "Aku telah mendengar kalau serangga Black Painted hanya akan hidup pada wilayah selatan. Lantas bagaimana kau bisa tahu tentang serangga ini?" Dengan santainya Jeok menjawab, "Ketika aku masih berusia 10 tahun, aku sangat sering berkelana menuju berbagai macam tempat. Jadi sudah sewajarnya aku mengetahui akan hal ini." Mendengar perkataan Jeok, In Myung lalu berkata, "Sepertinya pengetahuanmu lumayan cukup luas. Katakan siapa namamu?" Sambil tersenyum Jeok menjawab, "Namaku adalah Jeok Legion dan aku merupakan putra tertua dari seorang pedagang buah terbaik yang berada di pinggiran kota." In Myung terdiam sejenak saat mendengar perkataan dari Jeok. Lalu tiba-tiba saja ia tertawa dengan sangat keras. Melihat Jeok yang menakut-nakuti Charyon dengan serangga itu, In Myung berkata dalam hatinya, apa dia sengaja menyembunyikan identitasnya? Seorang lelaki bertubuh besar yang berada di samping In Myung langsung melemparkan tatapannya. Dia berkata dalam hatinya, siapa yang menyangka kalau sang ketua aliansi akan tertarik terhadap bocah itu? Lelaki berbadan besar itu bernama Makwi dan dia adalah sang ketua dari skuad White Tiger di aliansi Southern Peak. Kemudian Makwi meminta izin kepada In Myung untuk mencoba minuman itu yang dikatakan telah terbuat dari kotoran serangga. Tanpa pikir panjang ia pun langsung meminumnya untuk memastikan apakah minuman itu adalah yang asli ataukah tidak. Ketika dia meminumnya, Makwi langsung melemparkan tatapan kejam yang diiringi dengan niat membunuh. Dengan nada yang kesal dia berkata, dasar bajingan, minuman ini rasanya sama seperti yang kami minum sebelumnya. Mendengar perkataan Makwi, sontak semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut dan seketika mereka secara bersamaan langsung menghampiri sang pelayan wanita. Mereka berkata, dasar brengsek, berani sekali kau menipu kami dengan kotoran itu. Jadi berikan kami minuman yang asli sekarang juga atau kepalamu yang akan kami bawa. Terlihat pelayan itu mencoba meminta bantuan kepada pengawalnya ketika ia ditarik paksa oleh semua orang. Namun kedua penjaga itu mengatakan kalau mereka tidak ingin ikut campur di dalam masalah itu karena sang pemimpin aliansi Southern Peak berada di hadapan mereka. Sang pelayan wanita berteriak sambil berkata, kalian pasti sudah tahu siapa orang yang melindungiku selama ini. Kalian semua akan mati jika macam-macam denganku. Mendengar omongan itu, Jeok hanya tersenyum. Kemudian ayah Charyon yaitu Jong Lichu menghampiri Jeok yang masih berdiri dengan santainya di tempat itu dan berkata, wahai tuan muda, aku benar-benar ingin mengucapkan rasa terima kasihku kepadamu karena berkatmu lah kami telah terlepas dari masalah yang begitu besar. Namun, Lichu sangat terkejut ketika mendengar jawaban dari Jeok. Sambil tersenyum santai Jeok berkata, tentu saja kalau bukan aku, siapa lagi yang akan melakukan hal luar biasa seperti itu? Mulai sekarang, aku akan menantikan perlakuan seperti penyelamatmu. Kalau begitu, ayo kita pergi dari sini. Aku sepertinya akan merepotkanmu untuk sementara waktu karena akan ada turnamen, jadi tidak ada kamar yang kosong di Wuhan.
Sambil menatap dengan tajam, In Myung menjelaskan kepada Mahwi, saat pertama kali aku melihat bocah itu, aku telah diliputi oleh perasaan yang aku kira kalau aku tidak akan pernah merasakannya lagi. Perasaan yang aku rasakan saat ini adalah gabungan dari gemetar, semangat, putus asa, gembira, kekosongan, dan juga rasa ambisi telah muncul di dalam diriku. Dan perasaan ini sama halnya seperti ketika aliansi Southern Peak yang jatuh ke tanganku. Jujur saja aku bahkan tidak tahu mengapa aku merasakan sesuatu yang sangat dahsyat seperti ini setelah melihat bocah itu. Mahwi yang melihat tetua In Myung berkata dalam hatinya, tetua aliansi yang aku tahu memiliki cukup insight untuk memperhatikan orang-orang, tapi dia bilang tidak tahu apa itu. Artinya pria itu sangatlah spesial sehingga membuat sang pemimpin sangat tertarik kepadanya. Cerita berpindah pada malam hari di sebuah hutan. Terlihat seorang pria terdengar suara hembusan nafas yang tersengal-sengal. Dengan baju lusuhnya berlari terpincang-pincang dan berkata dalam hatinya, dasar sialan, aku harus bergerak dengan sangat cepat untuk melepaskan diri dari kejaran mereka. Aku harus secepat mungkin memberikan peringatan kepada orang-orang karena nasib Jianghu akan bergantung pada hal ini. Namun tiba-tiba saja ia sangatlah terkejut ketika seseorang yang bergerak dengan begitu cepat telah menyusul pelariannya. Ia pun langsung menarik bilah pedangnya dan bersiap untuk menghabisi orang itu. Akan tetapi, ia pun langsung menghentikan niat membunuhnya ketika orang tersebut telah menunjukkan pelekat yang berwarna emas. Orang itu mengatakan kalau ia adalah salah satu dari aliansi ortodoks. Melihat pelekat itu dia berkata dalam hatinya, tidak salah lagi. Kalau itu adalah sebuah tanda pengenal yang dimiliki oleh aliansi ortodoks. Kemudian dia berkata, namaku adalah Myung dan aku berasal dari keluarga Northern Heaven. Aku sama sekali tidak memiliki waktu yang banyak untuk menjelaskan detailnya. Jadi aku akan langsung ke intinya saja. Dengarkan aku baik-baik. Kita harus membatalkan kedua turnamen yang akan dilaksanakan pada wilayah Hubei. Aku telah mendapatkan informasi kalau organisasi yang bernama Flying Swallow telah melakukan sebuah konspirasi di dalam turnamen itu. Orang yang membawa pelekat berkata, bukankah turnamen di tahun ini akan dilaksanakan pada keluarga Northern Heaven? Lantas mengapa kau berusaha untuk melaporkan ini kepada aliansi ortodoks daripada melaporkannya ke atasanmu? Kemudian dia menjawab, di antara mereka ada seorang mata-mata sehingga tidak bisa mempercayai siapapun. Tiba-tiba saja, Myung merasakan aura musuh semakin mendekat. Dia lalu berkata, sial mereka mengajar kita. Aku akan menjadi umpannya. Jadi kau harus pergi dan beritahu soal ini. Orang yang membawa pelakat itu bertanya, apa informasi ini sudah bocor? Dia menjawab, belum. Kau adalah orang yang pertama tahu. Tiba-tiba saja, orang yang membawa pelekat langsung tertawa terbahak-bahak. Terlihat Myung begitu heran saat melihat ekspresi orang itu yang telah berubah secara drastis. Seketika itu juga, tanpa Myung sadari, orang itu langsung menebaskan bilah pedangnya untuk membelah lehernya sehingga membuat kepalanya langsung terjatuh ke atas tanah. Kemudian orang itu berkata, informasi yang kau berikan itu adalah yang salah. Mereka bukanlah organisasi Flying Swallow. Tidak lama kemudian datanglah seorang wanita ke tempat tersebut. Wanita yang berbaju putih tersebut memiliki kemampuan bela diri yang sangat luar biasa. Ia mampu berdiri di atas ranting pohon yang kecil dengan mudah melihat kedatangannya. Orang itu langsung memberi hormat sambil berkata, saya kupu-kupu ke-16, memberi hormat kepada sang pemimpin asosiasi. Lalu saat mendengar wanita itu yang bertanya apa yang terjadi kepada yang lainnya, orang itu kembali berkata, aku telah mendengar kalau kupu-kupu ke-14 telah berhasil mengurus mereka semua. Mendengar berita tersebut, wanita itu tertawa sambil berkata, aku tahu kalau dia akan melakukannya dengan baik dan tidak akan pernah membuatku menjadi kecewa. Aku yakin kalau turnamen Dragon and Phoenix akan menjadi mimpi buruk yang sangat mengerikan. Cerita lalu beralih, diperlihatkan Jeok dan Charyeon sedang berjalan berdua di malam hari. Jeok berkata, aku begitu penasaran seenak apa daging-daging yang akan dibeli oleh sang ketua sekte. Dia telah mengatakan kalau dia akan membeli sejumlah daging yang akan kita makan di malam ini. Aku jadi sangat lapar. Mendengar itu, Charyeon lalu bertanya, apa kau setiap harinya selalu selapar ini? Jeok menjawab, aku lapar karena aku banyak berpikir belakangan ini. Mendengar hal itu, Charyeon langsung menebak dan berkata,
kau berpikir untuk menguasai Hubei kan? Jeok menjawab, ya itu benar. Namun tiba-tiba saja Jeok menyadari kalau mereka telah diikuti oleh seseorang yang tidak mereka kenal. Di sampingnya Charyon berkata dalam hatinya, apakah dia merasa kesepian karena dia di saat ini berada di tempat yang asing? Kemudian Charyon pun ingin mengucapkan sesuatu kepada Jeok, namun ia begitu malu untuk mengatakannya. Setelah menarik nafas panjangnya, sambil tersenyum Charyon berkata, wahai Tuan Muda, untuk hari ini aku sangat berterima kasih kepadamu karena kau telah menyelamatkan kami. Lalu Charyon kembali berkata, sudah sangat jelas. Kalau Jang Ingoel telah memerintahkan kepada Hyuki dan juga pelayan itu untuk menjebak kami, siapa yang menyangka kalau aku akan mempertimbangkan mengikuti turnamen Dragon and Phoenix bersama bajingan itu. Jeok pun hanya tersenyum. Ia berkata, itulah sebabnya aku mengajakmu untuk mengikuti turnamen itu bersamaku dan aku akan membuatmu menjadi menang. Mendengar perkataan Jeok seketika itu juga Charyon merasa bersemangat untuk mengikuti turnamen itu. Ia berpikir kalau dia akan membalas perbuatan Jang Ingoel dengan cara melewati turnamen tersebut. Dengan tatapan mata penuh percaya diri, Charyon berkata, mungkin untuk memenangi kompetisi itu sangatlah sulit. Akan tetapi, setidaknya aku ingin bajingan itu sadar diri siapa sebenarnya yang ia lawan. Jadi mari kita lakukan ini dengan sebaik mungkin. Melihat Charyon yang begitu bersemangat, Jeok pun berkata, sebenarnya kau tidak harus membalas dendam kepada bajingan itu, tetapi jika kau sangat ingin melakukannya, maka lakukanlah. Kemudian Jeok pun melemparkan pandangannya ke arah belakang. Ia menyadari kalau seseorang yang mengintai mereka telah berada di belakangnya. Lalu Jeok pun berkata, sebelum kita melakukan itu, sepertinya kita harus mengurus bajingan ini terlebih dahulu. Ternyata orang itu adalah Hyuki, seseorang yang telah menjebak Charyon bersama ayahnya di dalam penginapan. Yuki berkata, apakah kau orangnya yang telah membuat Tuan Muda menjadi kesal? Seorang mata-mata yang aku taruh pada penginapan itu baru saja memberitahuku kalau ada orang aneh yang dengan sengaja menghancurkan segalanya. Jeok berkata, apakah memeriksa latar belakang dari seorang target yang akan kau bunuh adalah kesukaanmu? Sontak Charyon sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau Hyuki akan melakukan hal yang sangat mengerikan seperti itu. Dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh niat membunuh, Hyuki berkata, Tuan Muda Jang telah memberikan sebuah perintah kepadaku untuk membunuhmu. Akan tetapi wanita jalang itu akan bisa menjadi sebuah masalah. Charyon sangat terkejut dan berkata dalam hatinya, aku bisa merasakan niat membunuhnya. Dia sungguh ingin membunuh kami berdua. Charyon yang gemetaran saat memegang senjatanya berkata, apakah kita dapat mengalahkannya? Tapi aku belum pernah melukai seseorang sebelumnya. Kemudian Yon bertanya pada Jeok, apakah kau memiliki sebuah pengalaman di dalam pertarungan yang sesungguhnya? Namun Charyon begitu heran ketika melihat Jeok yang berjalan mundur dari hadapannya, lalu dengan nada yang merintih dan bersembunyi di belakangnya. Jeok berkata, wahai nona muda, aku begitu takut, jadi aku mohon tolong selamatkan aku. Dikisahkan kalau Kwon Hyuki adalah seorang master yang mampu menggunakan palm teknik. Ketika dia menggunakan skill andalannya, sangat jelas terlihat kalau tangannya telah menjadi 8. Dulunya dia adalah seorang pahlawan yang bermimpi tentang Jianghu yang lebih baik. Dia selalu saja menumpas kejahatan yang telah menimpa orang-orang yang lemah. Akan tetapi hanya para penjahat yang selalu berkembang dan juga menghalangi niat baiknya untuk menolong orang lain. Pada akhirnya ia pun menyadari jika perbedaan di antara baik dan juga jahat sama sekali tidak ada artinya. Karena mentalnya untuk menjadi seorang pahlawan telah terguncang, tanpa ia sadari saat ini, ia telah berubah sepenuhnya menjadi seorang penjahat yang sempurna. Charyon berkata dalam hatinya, aku tidak menyangka kalau aku akan berhadapan langsung dengan seorang penjahat yang sesungguhnya. Bahkan kemampuan dan juga pengalaman kami di dalam pertarungan sangatlah jauh bagaikan bumi dan langit. Terlihat Jeok menyadari bahwasanya Charyon begitu gugup untuk bertarung melawan Hyuki. Lalu Joek pun memberikan sebuah arahan kepada Charyon untuk menarik bilah pedangnya. Tanpa pikir panjang, Charyon secara perlahan langsung menarik bilah pedangnya itu.
Dari tatapan matanya, sangat jelas terlihat kalau Charyon begitu siap untuk bertarung melawan Hyuki, seorang penjahat yang sesungguhnya. Dalam hatinya dia berkata, untuk saat ini, aku tidak bisa hanya diam dan membiarkan hal ini akan terjadi begitu saja. Melihat Charyon yang mengacungkan bilah pedangnya, Hyuki hanya tertawa sambil berkata, apakah mungkin kalau kau sudah lupa siapa aku sebenarnya? Sepertinya kau sangat siap untuk mati di tempat ini. Dengan sangat cepat, Hyuki bergerak menyerang Charyon dengan palm teknik. Dengan sigap, Charyon mampu menghindari serangan Hyuki dan berkata dalam hatinya, cepat sekali dia, aku akan menggunakan teknik gerakan juga. Namun tanpa ia sadari, salah satu dari kakinya telah tersandung sebuah akar sehingga tubuhnya telah kehilangan keseimbangan. Di saat itu Charyon telah terhempas ke belakang sehingga tubuhnya langsung tersandar pada sebatang pohon. Di saat yang bersamaan terlihat Hyuki telah melancarkan sebuah serangan dengan menggunakan teknik andalannya untuk membunuh Charyon. Namun Charyon secepat mungkin langsung menundukkan kepalanya untuk menghindari serangan yang sangat berbahaya itu. Dengan wajah yang begitu pucat, Charyon berkata dalam hatinya, ternyata pertarungan yang sebenarnya sangatlah mengerikan. Dan ini sangat berbeda ketika aku sedang berlatih. Dengan melihat wajahnya saja sudah membuatku merasa ketakutan. Apakah aku benar-benar akan mati di tempat ini? Namun Charyon langsung tersadar ketika Jeok yang berteriak dari arah kejauhan. Jeok berkata, jangan pernah bergantung kepada teknik gerakanmu. Akan tetapi biarkanlah tubuhmu yang mengikuti aliran dari pedangmu itu. Dengarkan aku baik-baik, bukan kakimu yang menggerakkan bilah pedangmu. Akan tetapi gerakan pedangmu lebih dulu dan biarkan kedua kakimu yang mengikutnya. Mendengar arahan Jeok, Charyon langsung menarik nafas panjangnya untuk menenangkan pikirannya di saat itu. Ia berpikir untuk berfokus terhadap bilah pedangnya. Hyuki yang mendengar Jeok terus-terusan berbicara berkata, hei bocah, kau ini cukup berisik juga, padahal hanya bisa bersembunyi di belakang. Tiba-tiba saja Charyon melancarkan serangan kepada Kan Hyuki, tetapi dengan mudahnya Hyuki menghindarinya. Charyon yang merasa kesakitan berkata dalam hatinya, jika aku terdorong mundur, kami berdua akan mati. Kemudian Charyon langsung menggunakan teknik berpedang yang selama ini ia pelajari di dalam latihannya untuk memberikan tekanan kepada Hyuki. Dari tatapan matanya sangat jelas terlihat kalau Charyon telah memberikan segalanya untuk melawannya. Akan tetapi dengan begitu mudahnya Hyuki menghalau semua serangan yang dilancarkan oleh Charyon. Sambil tertawa terbahak-bahak ia berkata, dasar tolol, apakah kau berpikir kalau kau akan bisa mengalahkanku dengan trik murahan yang seperti ini? Tiba-tiba saja Charyon hampir terkena serangan Hyuki. Untung saja Charyon bisa menghindarinya dengan cara bergerak mundur. Charyon yang terluka di tangannya berkata dalam hatinya, sial aku benar-benar tidak bisa mendaratkan serangan padanya. Apa yang harus kulakukan? Namun Charyon langsung terdiam ketika Jeok yang berkata, apakah kau tidak merasa kalau ada sesuatu yang terasa aneh? Biasanya teknik berpedangmu cukuplah berat, namun entah kenapa saat ini gerakanmu sangatlah lembut. Mendengar perkataan Jeok, Charyon teringat akan teknik Crimson Death Sword Art yang pernah ia pelajari. Di saat itu ia teringat akan latihannya bersama sang ayah. Ayahnya berkata, Crimson Death Sword Art akan menampilkan berbagai macam perubahan pada gerakan kaki dan juga gerakan pedang yang tidak teratur. Akan tetapi teknik ini akan mengacu pada gerakan yang cepat. Charyon lalu berkata, apakah yang dimaksud kalau metode yang aku latih selama 10 tahun lebih ini adalah cara yang salah? Tapi bagaimana orang ini bisa tahu tentang Crimson Death Sword Art? Padahal dia yang memohon untuk diselamatkan. Terlihat Jeok Legion yang sedang berdiri melihat Charyon berkata, saat ini kau terlihat seperti kura-kura yang seharusnya ada di air, tapi terjebak di daratan, sehingga kau tidak bergerak seperti yang seharusnya. Mendengar itu Yeon berkata dalam hatinya, tapi aku memang merasa kalau selama ini aku sedang mengenakan pakaian yang tidak cocok untuk aku. Bahkan setelah aku mencapai realm 7 star, rasanya aku sedang terhang oleh tembok besar. Diperlihatkan Charyon yang berdiri di hadapan tembok yang sangat tinggi yang susah untuk dilalui. Mendengar perkataan Jeok, Charyon bertanya-tanya dalam hatinya, apa perkataannya itu memang benar? Apa Crimson Death Sword Art memang seharusnya begitu cepat seperti panah, tapi lambat seperti kura-kura, dan cair seperti air?
Kalau seperti ini terus, aku pasti akan mati. Baiklah, akan kucoba. Di saat itu, Charion telah menari bersama bilah pedangnya untuk menggunakan teknik Crimson Death Sword Art. Bahkan dari gerakan itu, Charion merasakan kalau tubuhnya telah menjadi begitu ringan. Memang benar adanya, Yuki sangatlah terkejut ketika rambutnya telah terpotong setelah terkena tebasan pedang Charion. Sontak Yuki sangatlah marah. Ia pun langsung menggunakan kekuatannya untuk melakukan serangan balik kepada Charion. Namun dengan sangat cepat Charion langsung menghadang serangan tersebut dengan menggunakan bilah pedangnya. Akan tetapi usahanya untuk menahan serangan itu hanyalah sia-sia karena kekuatan dari serangan Yuki sangatlah luar biasa. Benar saja, di saat itu Charion langsung tidak sadarkan diri, bahkan mulutnya telah memuntahkan banyak darah. Sambil berteriak, Yuki berkata, "Dasar brengsek, aku akan membunuhmu sekarang juga dengan menggunakan kedua tanganku." Namun saat Yuki akan mengakhirinya, dia terkejut karena Charion yang terhempas tiba-tiba menghilang dari hadapannya. Yuki pun kebingungan dan berkata, "Kemana dia pergi?" Akan tetapi Yuki langsung terdiam ketika ia mendengar suara Jeok yang mengatakan kalau mereka berada di belakangnya. Mendengar itu ia pun langsung memalingkan pandangannya ke arah belakang untuk mencari mereka berdua. Namun yang ia temukan adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dipahami. Di saat itu yang ia lihat kalau Jeok telah melayang di udara sambil menggendong tubuh Charion yang sudah tidak sadarkan diri. Kemudian Jeok melangkahkan kedua kakinya untuk turun, yang seakan-akan kalau dia telah berjalan pada sesuatu yang kasat mata. Jeok berkata, ini adalah sebuah teknik yang disebut sebagai Falling Blossom Step dari Heavenly Thunder Step. Mungkin kau tidak tahu tentang seni bela diri ayahku karena dia tidak dikenal oleh publik. Kemudian Jeok pun menyandarkan tubuh Charion yang masih tidak sadarkan diri ke batang pohon. Lalu ia kembali berkata, dulunya ayahku telah jatuh cinta kepada ibuku saat pertama kali mereka bertemu. Sebenarnya aku sama sekali tidak percaya dengan sesuatu yang seperti itu. Akan tetapi untuk saat ini, aku merasa kalau aku sedikit mengerti akan hal itu. Terlihat Hayuki yang gemetaran ketakutan sangatlah panik. Ia berkata pada Jeok, apa kau baru saja menggunakan reverse flow of wondrous movement? Bagaimana mungkin seorang bocah sepertimu bisa menguasai seni bela diri seperti itu? Dengan sekejap mata, Jeok Legion langsung bergerak menghajar wajah Hyuki yang membuat hidung dan giginya patah. Bahkan saking kuatnya pukulan Jeok, sampai-sampai ia pun langsung terlempar dan tersungkur jauh ke belakang. Di saat itu, Yuki merasakan kalau tengkorak wajahnya telah hancur. Yuki yang tidak bisa bangun akibat pukulan Jeok berkata dalam hatinya, tidak mungkin bocah itu ada di tingkatan yang bahkan tak bisa aku capai. Sambil merintih kesakitan, dia memohon kepada Jeok agar Jeok melepaskannya dan membiarkannya untuk hidup. Jeok yang berjalan menghampiri Hyuki bertanya padanya, apa kau tahu kenapa aku benci pada ayahku sendiri? Kalau dia ada di sini, dia pasti bilang padaku untuk mengampunimu. Dia itu adalah orang yang membuatku frustasi. Hyuki yang mendengar cerita Jeok berkata dalam hatinya, apa dia sudah gila? Omong kosong apa yang dia bicarakan itu. Sebaiknya aku kabur dulu dari sini. Yuki mencoba sebisa mungkin untuk melarikan diri karena dia menyadari kalau dia tidak akan bisa mengalahkannya. Sambil menarik salah satu bilah pedang yang terselimuti oleh kain hitam, Jeok kembali berkata, meskipun ayahku sangatlah baik, akan tetapi ibuku selalu mengatakan, kalau kita tidak akan pernah menjalani kehidupan yang seperti itu, meskipun ayahku telah berjalan di jalan kebenaran, akan tetapi aku akan menjalani kehidupan dengan jalan yang dipilih oleh ibuku. Terlihat Yuki langsung terdiam ketika mendengar sebuah suara yang dikeluarkan oleh pedang Jeok. Yuki melihat kalau pedang Jeok telah memancarkan aura membunuh yang begitu kuat. Bahkan ia juga telah mendengar kalau pedang itu berteriak layaknya seperti iblis. Di saat itu pedang Jeok yang selama ini telah terselimuti oleh kain hitam telah menampakkan wujud aslinya. Pedang itu memiliki dua mata yang menyala dan juga bilahnya yang membara. Pedang itu juga memiliki sebuah nama yang disebut sebagai Hellblade Norton. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Jeok langsung menebaskan pedang itu untuk membunuh Hayuki. Dan di saat yang bersamaan yang dipancarkan oleh pedang itu telah menyerupai seekor iblis yang sangat mengerikan. Di bawah sinar rembulan yang menyinari malam itu, Yuki sangatlah pasrah.
Ia sama sekali tidak bisa menghindari sebuah tebasan yang dilancarkan oleh Jok. Terlihat Hyuki langsung terdiam ketika serangan Jok telah melintasi tubuhnya, namun Hyuki merasakan kalau tubuhnya telah meneteskan banyak darah. Benar saja, seketika itu juga tubuhnya telah tercabik-cabik menjadi potongan yang begitu kecil sehingga membuatnya langsung mati seketika dengan kematian yang sangat menyakitkan dan juga mengenaskan. Setelah membunuhnya, sambil tertawa Jok Legion berkata, "Jalan yang telah dipilih oleh ayahku sangatlah membosankan. Oleh sebab itu aku akan memilih sebuah jalan yang telah dipilih oleh ibuku."